Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kuliah pengantar fisika matematik di minggu ke-13 hari kedua. Hari ini kita akan belajar tentang integral trigonometri. Jadi kita hari ini akan belajar tentang integral trigonometri. Kemudian juga teknik mensubstitusi untuk fungsi yang rasional. Atau istilahnya adalah substitusi yang merasionalkan fungsi-fungsi yang tidak biasa lah mungkin. Contohnya adalah kita akan mengintegralkan sinus x pangkat n dx, kemudian atau cos pangkat n dx, kemudian atau sinus pangkat m cos pangkat n dx gitu, dan seterusnya ya. Contoh adalah kita akan mengintegralkan bentuk sinus pangkat n dx dengan cara seperti ini. Pertama, kita lihat, kita pisahkan menjadi sinus pangkat 5x dx menjadi integral cos pangkat 4x cosinus x kali dx, dan ini adalah turunan dari sinus. Ini menjadi d sinus x. D sinus x, dan coba kita perhatikan bahwa cos pangkat 4x itu sama dengan cos kuadrat dipangkatkan 2. Dan cos kuadrat seperti kita ketahui nilainya sama dengan 1 minus sin kuadrat x. Ini sebenarnya cos kuadrat ya. Nah, kita kuadratkan lagi menjadi 1 minus 2 sin kuadrat x ditambah sinus pangkat 4x d sinus x. Jadi ya tinggal kita misalkan saja bahwa sinus x itu adalah sama dengan y, maka ini 1 minus 2y tambah 2y kuadrat tambah y pangkat 4 2y kuadrat tambah y pangkat 4 dikalikan dengan dy. Integralkan, hasilnya ini menjadi sinus x. Jadi 1 dikalikan d sin x diintegralkan menjadi sinus x, yang ini menjadi sinus x pangkat 3 dikalikan 2/3, jadi 2 dibagi 3 sinus pangkat 3x, yang ini menjadi 1/5 sinus pangkat 5x ditambah konstanta. Itu ya. Sederhana bentuknya. Bagaimana kalau misalnya adalah cos kuadrat? Ya, cos kuadrat itu kita uraikan ya. Cos kuadrat itu sama dengan fungsi ini, menjadi cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1. Maka cos kuadrat x-nya itu adalah 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Nah, karena diintegralkan terhadap dx, maka sama saja dengan integral setengah dx ditambah integral cos 2 dx gitu ya. Nah, integral cos 2 dx ya setengah cos 2x dx. Ini hasilnya adalah x/2 ditambah 1/4 sinus 2x tambah konstanta. Gimana kalau sinus pangkat 4 x dx ya. Ya, ini bisa dimisalkan dulu ya. Misalkan ini menjadi integral 1 minus cos kuadrat x dx gitu ya, sama dengan dikuadratkan lagi, ini menjadi 1 minus 2 cos kuadrat x ditambah cos pangkat 4 x dx. Ini hasilnya menjadi x ditambah yang ini, berarti 2 kali ini menjadi minus 2 kali x/2 tambah 1/4 sinus 2x tutup tambah, nah cos pangkat 4x dx itu berapa? Misalnya
selesaikan lagi bla 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 gitu. Nah yang ini habis dan seterusnya. Cos pangkat 4 ini bisa dengan cara apa ya? Dengan cara apa ya? Nah, kita lanjutkan dulu dah. Integral sin 4x cos 2x ya. Nah, cara untuk mengintegralkan ini dengan menguraikan sin 4x kali cos 2x itu sama dengan setengah kali sinus 6x ditambah sinus 2x. Jadi sebenarnya yang ini diuraikan dulu. Yang ini diuraikan dapatnya nanti hasilnya adalah sin 4x cos 2x ya. Ini sama aja dengan gini sebenarnya. Sinus 6x itu sama dengan sinus 4x tambah 2x gitu ya. Atau sinus 2x itu sama dengan sinus 4x dikurang 2x gitu. Nah, hasilnya kalau diuraikan menjadi ini. Nah, karena ini sudah dalam bentuk yang sederhana, maka integral sinus 4x cos 2x kali dx itu sama dengan ya integral yang ini. Setengah kali sinus 6x ditambah sinus 2x dx. Oke, hasilnya adalah minus 1/12 cos 6x minus 1/4 cos 2x tambah konstanta. Oke. Nah, soal yang sama bisa dikerjakan dengan cara berbeda. Di mana sinus 4x dikali sinus 2x ini tadi kan diselesaikan dengan cara ya, dengan cara penguraian terhadap sinus. Sekarang kita uraikan terhadap kosinus ya. Ya, nanti berarti kita tinggal integralkan saja bahwa integral sinus 4x kali sinus 2x dx itu sama saja dengan setengah integral cos 2x minus cos 6x dx. Ini menjadi setengah, ini integral cos adalah minus setengah sinus 2x, yang ini menjadi minus kali minus menjadi plus 1/6 integral cos itu ada 1/6 sinus 6x ditambah konstanta atau sama dengan minus 1/4 sinus 2x ditambah 1/12 sinus 6x ditambah konstanta. Yang membedakan antara hasil ini dan hasil sebelumnya ya, ini adalah penggunaan sinus atau kosinus, tetapi juga dipengaruhi oleh konstantanya. Jadi yang membedakan sebenarnya konstanta di belakang konstanta ini dengan konstanta sebelumnya yang menggunakan prinsip sinus, penurunan uraian sinus itu berbeda ya. Nah, ini yang menyebabkan solusinya akan berbeda. Walaupun sebenarnya hasilnya nanti akan sama sebenarnya. Ya. Oke, misalnya integral tangen kuadrat x dx ya. Kita uraikan tangen kuadrat x dx, tangen kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x minus 1. Ya, kita masukkan hasilnya adalah berarti sama dengan integral secant kuadrat x dx minus integral 1 dx. Maka integral ini menjadi yang secant itu menjadi tangen x minus integral dx itu menjadi minus x ditambah konstanta. Bisa dengan cara lain bisa, tapi ya cara paling mudahnya seperti ini. Oke. Bagaimana kalau tangen pangkat 3? Ya, kita misalkan dulu ini. Tangen pangkat 3 itu sama dengan tangen x kali tangen kuadrat. Nah, tangen kuadrat itu adalah secant kuadrat x minus 1. Nah, coba perhatikan tangen x secant kuadrat dx itu sama dengan ya
ya. Yang ini nih sama dengan integral tangen X D tangen X sebenarnya. Yang kemudian dikurangi integral tangen X dx. Nah, bentuk ini bisa sederhanakan menjadi tangen X D tangen X, berarti tangen kuadrat X hasilnya. Tapi karena ini pangkatnya jadi 2, ini menjadi setengah. Ini hasilnya ini. Nah, minus tangen X dx, minus integral tangen X dx itu menjadi, kan tangen X dx itu hasilnya adalah ln cos X. Maka minus kali minus jadi plus. Plus ln cos X tambah konstanta. Oke. Kalau seperti ini ya diuraikan dulu. Tangen pangkat 3x kali secant pangkat 4 dx. Maka diuraikan dulu. Tangen pangkat 3x sama dengan tangen pangkat 1, tangen kuadrat x tambah 1. Ini sebenarnya secant kuadrat ya. Secant tangen kuadrat x tambah 1 itu adalah secant kuadrat x. Secant kuadrat x dx itu adalah turunan tangen. Berarti ini adalah d tangen x. Maka ini adalah dikalikan. Jadi tangen pangkat 3 kali tangen pangkat 2 jadi tangen pangkat 5. Tangen pangkat 3 dikalikan dengan 1 menjadi tangen pangkat 3x. D tangen x. Integralkan, asumsikan tangen x itu adalah y. Maka hasilnya adalah 1/6 tangen pangkat 6x ditambah 1/4 tangen pangkat 4y. Jadi bentuk integralnya menjadi y pangkat 5 tambah y pangkat 3 dx gitu. Ya, hasilnya kan ini menjadi 1/6 y pangkat 6 ditambah 1/4 y pangkat 4. Y-nya ganti dengan tangen gitu. Ini sama gitu. Oke. Lanjutkan. Ini silahkan dipahami sendiri. Ya, bentuknya seperti ini dengan cara penguraian dan seterusnya. Kalau secant pangkat 3 ya, ini ini bisa diintegralkan menjadi secant x kali d tangen x. Ya. Nah, tapi silahkan kerjakan sendirilah ya. Dilewat dulu ya. Materi selanjutnya dulu. Nah, bagaimana kalau integral yang mengandung bentuk akar? Misal integralnya adalah integral 1/1 tambah akar x dx. Nah, kita bisa substitusi dulu. Misalnya u sama dengan akar x. Maka kita dapatkan bahwa u kuadrat sama dengan x. Jadi yang dari sini nih. Ya. Nah, ini nih ya. Sehingga kita turunkan yang ini u kuadrat sama dengan x menjadi 2u du sama dengan dx. Ya. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi integral 2u du ditambah dibagi 1 plus u. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi integral 2 minus 2/1 tambah u. Ya. Kalikan du. Ini diintegralkan terhadap du. Maka hasilnya ini adalah bisa dipisah menjadi integral 2 du minus ya, integral 2/1 plus u du. Nah, angka 2-nya bisa di depan 2, ini menjadi 1. Nah, bentuk integral 1/1 plus u du itu adalah ini integralkan menjadi 2u. Yang ini diintegralkan menjadi 2 kali ln yang bawah 1 tambah u.
ditambah konstanta. Nah, U-nya kita masukin lagi, yaitu akar X. Kan hasilnya adalah 2 akar X minus 2 ln 1 tambah akar X ditambah konstanta. Itu cara substitusinya ya. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, bentuknya adalah integral 1 per akar X ditambah akar 3X dx. Kita cari dulu akar yang paling rendah, sepertiga berarti ini ya. Berarti kita misalkan U pangkat 6 sama dengan X, maka 6U pangkat 5 DU sama dengan DX gitu. Ya, masukin integral, maka integral dx itu berarti 6 pangkat U pangkat 5 DU per, berarti X, akar X itu berarti U pangkat 3 ya. Nah, ini adalah tambah U pangkat 2 ya, sama dengan integral ini menjadi per U pangkat 2 U tambah 1, jadi 6 U pangkat 5 DU. Coret ini jadi U pangkat 3 U pangkat 3 DU sama dengan integral U pangkat 3 per U tambah 1 DU ya. Dilanjutkan gimana cara sederhanakannya. Oke, kita cari dulu, uraikan dulu ya. Oke, integral ini bisa diselesaikan dengan cara integral parsial atau dengan substitusi ya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya integral itu mengandung bentuk seperti ini? Jadi bukan bentuk yang sederhana, tapi akar A pangkat 2 minus X pangkat 2 atau akar A pangkat 2 tambah X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kita lakukan substitusinya dengan cara kalau akar A kuadrat minus X kuadrat, maka substitusinya menjadi X sama dengan A sinus T. Kalau ini substitusinya menjadi dalam bentuk tangan ya. Kalau bentuk seperti ini menggunakan bentuk secant. Nah, sebenarnya yang ini juga bisa menjadi A cos T ya, tapi tergantung dari situasinya mana yang bentuk integralnya jadi lebih sederhana sebenarnya ya. Oke, coba kita lihat ada contohnya nggak. Nah, kalau contohnya seperti ini ya, oke, berarti A kuadratnya sama dengan 4, A nya sama dengan 2, maka X nya menjadi 2 sinus T ya. Oke, maka dx nya itu adalah 2 turunan sinus adalah cos T dt. Kemudian kita masukkan ke dalam ini 4 minus X kuadrat atau 4 minus 4 sinus kuadrat T atau 4 dikali 1 minus sinus kuadrat T. Hasilnya ini menjadi cos, yaitu 4 cos kuadrat T ya. Sehingga
Ini menjadi integral 4 cos kuadrat T dt, dan ini sama dengan 4 integral cos kuadrat T dt. Nah, tinggal cari saja integral cos kuadrat T dt jadi berapa. Oke. Nah, kalau coba perhatikan ini. Jadi kalau 4 tambah x kuadrat, maaf, akar 4 x kuadrat ini menjadi tangen sebenarnya. Jadi x-nya adalah 2 tangen apa ini? Tangen T. Hasilnya ini menjadi 4 kali 1 tambah tangen kuadrat T, ini menjadi 4 secant kuadrat T. Ya, hasilnya ini menjadi dx per akar 4 tambah x kuadrat. Nah, coba perhatikan dx-nya sendiri ini menjadi ini. Bagian bawahnya itu menjadi 2 secant T. Bagi ini menjadi integral secant T dt. Integral secant T dt itu adalah ln mutlak dari secant T dapat ditambah tangen T ditambah konstanta. Ya, masukin. Nah, secant T itu berarti sama dengan apa? Kalau bentar. Secant T itu, oh ya, tangen T itu adalah x per 2. Iya benar. Secant T itu berarti 1 tambah maaf. Secant T itu berarti adalah akar dari oh iya, maaf. Ini kan ini ya 4 tambah x kuadrat sama dengan 4 secant T. Berarti secant T-nya itu adalah akar dari 4 tambah x kuadrat dibagi 4. Dibagi 2 ya, maaf ya. Akarnya. Ya, benar. Sip. Berarti solusinya adalah ln menilai mutlak dari 1 plus akar 4 tambah x kuadrat ditambah x plus 2 ya, oke, ditambah konstanta. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini berarti menjadi x-nya sama dengan 3 secant T, maka dx-nya adalah ya, x-nya adalah turunan dari secant berapa? Nah, tinggal cari aja ya. Nah, maaf. Oke. Kalau bentuk seperti ini, kita mulai dari cari akarnya. Cari akarnya berarti ini disederhanakan menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan x tambah 1 dikuadratkan ditambah 4. Ya, ini sama dengan 1 tambah 4. Nah, yang bentuk ini menjadi lebih sederhana menjadi ini. Nah, x tambah 1 itu sama dengan 2 tangen T. Kenapa? Karena bentuk integralnya menjadi integral dx per akar dari x plus 1 dikuadratkan tambah 4. Dan ini kan solusinya adalah dalam bentuk tangen. Maaf, integralnya seperti bentuk tangen ya. Maka hasilnya ya tinggal dicari aja. dx-nya sama dengan 2 tangen secant kuadrat T dt ya. Lanjut diintegralkan, silahkan tugas ya. Intinya adalah mensubstitusi atau mengganti lah dengan yang lebih sederhana. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon diulangi lagi penurunan rumusnya karena Bapak tadi belum selesai, bagian besar belum selesai. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.